Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Batansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia, pembahasan tentang mengevaluasi teks negosiasi untuk kelas 10. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita pada semester genap. Insya Allah adik-adik sekalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat selalu. Serta sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini atau pembahasan materi kita pada hari ini, silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Lanjut ya. Judul materi mengevaluasi teks negosiasi. Jadi kita akan membahas tentang teks negosiasi untuk pertama kali ini, pertemuan pertama ini ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak ataupun kelompok ataupun satu organisasi dengan pihak kelompok ataupun organisasi yang lain. Teks negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Jadi tujuan dari teks negosiasi itu untuk mencapai sebuah kesepakatan ini adalah sebuah kesepakatan yang disepakati bersama antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Kedua belah pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak dengan kesepakatan bersama. Jadi jika kita ingin membuat satu kesepakatan atau mufakat, kita harus melakukan berunding terlebih dahulu. Setelah kita rundingkan, baru apapun yang akan disepakati nanti itu adalah hasil dari rundingan kita. Bisa dipahami ya? Dalam mengevaluasi teks negosiasi, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, merumuskan ciri negosiasi. Dalam bagian pertama ini, guna mengetahui apakah sebuah teks tersebut termasuk dalam jenis negosiasi atau tidak. Jika itu adalah teks negosiasi, pastinya terdapat kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli demi mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini adalah proses negosiasi biasanya terjadi di proses jual beli, baik jual beli online ataupun yang ada di pasar. Namanya jual beli pasti harus melalui proses negosiasi. Yang kedua, menjelaskan cara ataupun menyampaikan pengajuan dan penawaran. Jadi kita harus menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dalam aturan jual beli itu ada sebuah istilah yang dikenal dengan tata krama ya. Tata kramanya artinya aturan-aturan yang terdapat pada jual beli dengan mematuhi aturan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam jual beli nanti. Contoh, ketika kita sebagai pembeli dan ingin melakukan penawaran atau negosiasi dan ingin menawar suatu harga yang tadinya harganya contoh harga pasarannya 100.000 dan kita ingin menawar harga tersebut menjadi 50.000, berarti lebih dari kita turunkan harga menjadi setengah dari harga awal. Nah, itu tidak boleh karena itu nanti akan menyinggung si penjual. Kenapa akan menyinggung si penjual? Karena itu sudah bukan lagi harga yang diinginkan, tapi itu sudah merupakan kerugian bagi si penjual.
Jika kita ingin menawar, maka tawarlah sewajar-wajarnya. Contoh, ketika harga barang tersebut 100.000, maka kita lakukan penawaran mungkin sekitar 80.000 ataupun 85.000. Kalau bisa sampai 75.000 kalau diizinkan ya alhamdulillah, tapi jika tidak diizinkan dan si penjual menawarkan harga kepada kita dengan 85.000, berarti itulah harga yang harus kita ambil. Jika kita ingin, silakan disepakati, dan jika kita tidak ingin, silakan ditinggalkan, mencari barang lain. Mungkin ada beberapa penjual yang menawarkan barang yang sama tapi harga berbeda. Dalam sebuah proses penjualan atau penawaran, sudah sepantasnya sebagai pembeli jika ingin melakukan transaksi maka harus menggunakan etika seperti menggunakan bahasa dan sapaan yang sopan dan menawar dengan harga yang wajar. Sudah tadi kan Pak Guru sudah jelaskan. Jika kita menggunakan bahasa dan sapaan yang sopan, contoh ya, jika itu terjadi dalam pasar serasi, karena itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, maka kita gunakanlah bahasa yang lebih akrab dengan mereka, yaitu bahasa sehari-hari yang biasa kita lakukan, yang dikenal dengan bahasa Melayu Bola Mongondo ataupun Kota Mago ataupun bahasa Melayu Manado. Dan sapaan yang harus kita lontarkan kepada si penjual, janganlah kita sapaan ini adalah sesuatu yang harus kita panggil, nama yang harus kita panggil kepada si penjual. Biasanya di dalam forum jual beli online itu ada sapaan yang tidak mengutamakan etika. Kenapa saya bilang tidak mengutamakan etika? Karena ada beberapa kejadian, saya sendiri juga mengalami kejadian tersebut. Ketika kita menawarkan barang dan orang tersebut mengatakan kepada kita, berapa harganya bos? Di sini sapaan bos itu kurang tepat kepada si penawar, si pemilik barang, karena si pemilik barang ini bukanlah bos pemilik sesuatu yang besar. Walaupun sebenarnya bos itu juga bisa digunakan, tetapi ketika kita lebih muda maka kita harus menghormati yang lebih tua. Maka gunakanlah sapaan dengan sebaik-baik mungkin agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh, ketika kita ingin berbicara dengan orang yang lebih tua, maka sapaan yang harus kita kemukakan adalah Pak atau Kak. Biasa istilah ini terdapat di jual beli, tapi konter handphone ya. Umur berapapun yang masuk pada toko tersebut, pasti orang di dalam sana akan menyapa, silakan Kak, pilih-pilih barang mana yang ingin beli. Mau muda mau tua dipanggil Kak. Ini adalah contoh penggunaan sapaan kepada pembeli yang sapaan yang sopan. Dengan kita menggunakan sapaan yang sopan kepada si pembeli ataupun si penjual, maka orang itu akan tersanjung dan akan berbicara juga dengan selayak-layaknya kesopanan yang kita berikan atau penghargaan yang kita berikan kepada orang tersebut. Dipahami ya. Berikut menjelaskan syarat tercapainya kesepakatan. Jadi menjelaskan syarat terjadinya sebuah kesepakatan. Demi mencapai sebuah kesepakatan, maka penjual dan pembeli harus memahami harus saling memahami ya, agar tidak menimbulkan kerugian ataupun setidak-tidaknya saling menguntungkan. Jadi dalam sebuah proses jual beli, si penjual dan si pembeli harus saling memahami. Maksudnya saling memahami, kita sebagai pembeli, sudah Pak Guru jelaskan di awal tadi, kita sebagai pembeli tidak boleh menawar harga sangat di bawah atau jauh dari harga yang ditawarkan. Tawarlah sewajar mungkin ya. Berikut tujuan dan ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, dari segi tujuan, pertama mencapai kesepakatan. Tujuannya dari negosiasi kita untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dan yang kedua mencapai penyelesaian. Yang ketiga mencapai keuntungan bersama atau saling menguntungkan. Itu adalah tujuan dari teks negosiasi atau tujuan dari negosiasi
itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari teks negosiasi, yang pertama, menghasilkan kesepakatan dalam hal yang saling menguntungkan. Kedua, mengarah pada tujuan praktis. Praktis di sini artinya yang tidak berbelit-belit ya, yang tidak melalui proses yang panjang dengan berjam-jam baru lalu disetujui. Jadi praktis ini sesuatu yang mudah lah. Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi sebagai seorang penjual dan sebagai seorang pembeli, kita harus memprioritaskan atau kita harus mengutamakan kepentingan bersama agar proses negosiasi bisa berjalan dengan baik. Dalam hal bernegosiasi juga sudah pernah dijelaskan dalam pembelajaran yang lain. Akuntansi mungkin sudah, terus sejarahnya Nabi Muhammad berdagang mungkin sudah dibahas tentang dunia fikih ataupun mata pelajaran agama lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Jadi negosiasi ini salah satu sarana untuk mencapai sebuah penyelesaian di dalam proses jual beli. Jika dalam berunding itu berarti kita membicarakan bersama, keputusan nanti akan kita buat. Jadi beda ya. Pada umumnya sama, tapi pada khususnya negosiasi dan perundingan itu berbeda. Kalau negosiasi itu ditujukan kepada penjual dan pembeli, kalau berunding atau runding itu ditujukan kepada sekelompok orang yang merundingkan sesuatu hal demi mencapai sebuah kesepakatan yang baik. Biasanya rundingan ini terjadi pada rapat untuk putusan. Dipahami ya? Berikut kaidah kebahasaan dan struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Dalam kaidah kebahasaan, yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Awal tadi sudah Pak Guru katakan, baik berbicara ataupun menyapa ataupun mengeluarkan kalimat ataupun kata harus yang baik dan sopan. Berikut, terdapat ungkapan persuasif. Artinya, persuasif ini bahasa untuk memujuk. Jadi bagaimana cara si penjual itu untuk membujuk si pembeli agar tertarik dengan hal yang ia jual. Dipahami ya? Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Berisi pasangan tuturan. Jadi ada penjual dan ada si pembeli. Berikut, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi saling menguntungkan kesepakatan yang dihasilkan. Si penjual tidak rugi dan si pembeli juga tidak merasa dirugikan atau tidak merasa ditipu. Jadi sama-sama senang. Itu istilahnya ya. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Jadi dalam kaidah kebahasaan ini bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Contoh tentang berapa harga mangga ini bang? 30.000 neng. Dikurangi ya bang. Nah, contoh seperti itu. Nanti sebentar Pak Guru akan berikan contoh yang lebih lengkap. Berikut, tidak berargumen dalam satu waktu. Jadi kita tidak sama-sama berargumen atau tidak sama-sama mengutarakan atau mengungkapkan hal yang ingin kita bicarakan. Jadi dalam proses jual beli harus ada bagian si penjual berbicara dan ada bagian si pembeli berbicara. Berikut, bagian ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Nah, maksudnya didasari argumen yang kuat dan disertai fakta artinya kita harus mengeluarkan statement ataupun mengeluarkan kalimat ataupun kata yang harus disertai fakta. Jika kita sebagai penjual, ketika hal yang kita jual ditawar lebih murah, maka kita harus memberikan argumen yang dapat meyakinkan si pembeli
dan disertai juga fakta. Mohon maaf Neng, contoh ini ya, contoh mohon maaf Neng, mangga yang saya jual ini mangganya masih segar dan baru saja dipetik dari pohon. Jadi harga yang Neng tawarkan tadi saya rasa itu tidak bisa. Jika Neng mau ya silakan diambil per kilonya 25.000. Nah, itu adalah fakta yang disertai untuk menjadi penguat argumen kita. Dipahami ya? Kedelapan, meminta alasan dari pihak mitra negosiasi ataupun dalam hal ini mengapa ataupun ya atau tidak. Ya, kita meminta alasan dari pihak mitra ataupun negosiasi. Mitra di sini artinya partner ya, atau kerjasama, atau kita membangun sebuah tim untuk menjadi mitra kita dalam artian untuk partner ya, pasangan kerja. Hal ini biasanya terdapat dalam satu perusahaan yang memiliki ketika ada sebuah perusahaan lain menanamkan saham di perusahaan lain dan ingin menawarkan kerjasama, maka itulah yang disebut dengan mitra kerja. Kurang lebih seperti itu ya. Yang ke-9, jangan menyela argumen. Nah, maksud di sini jangan menyela argumen ini, jangan memotong jika si penjual sedang berbicara, ataupun jangan memotong jika si pembeli sedang berbicara. Sebaiknya kita diam dan dengarkan. Paham ya? Berikut struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi, yang kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat penawaran, kelima persetujuan, keenam pembelian, ketujuh penutup. Nah, orientasi ini sendiri dikenal dengan kalimat pembuka. Biasanya ucapan salam ataupun fungsinya untuk memulai negosiasi. Jadi kalimat pembuka di sini, orientasi ini maksudnya ketika kita ingin menawar suatu barang, maka kita harus mendahului ataupun membuka tawaran kita dengan sebuah perkataan. Mungkin kurang lebih, Bang, berapa harga mangga ini? Nah, itu adalah awal dari pembicaraan kita dengan si penjual. Permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, itu adalah permintaan, berarti berkaitan dengan dalam konteks mangga tadi ya. Berikut pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Berarti pemenuhan ini si penjual sanggup memenuhi permintaan dari si pembeli. Penawaran, puncaknya negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar menawar. Jadi penawaran di sini ada proses itu ketika si pembeli menawar harga 25.000 atau 20.000 dan si penjual menawarkan harga yang demikian. Itu adalah proses tawar menawar yang dikenal dengan penawaran. Kelima, persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Berarti sebuah kesepakatan yang terjadi berdasarkan negosiasi. Dipahami ya? Yang ke-6, pembelian, keputusan konsumen untuk menyetujui negosiasi itu atau tidak. Jadi pembelian ini keputusan dari seorang konsumen ya. Berikut penutup, itu kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Terima kasih Bang, terima kasih Pak. Nah, ucapan terima kasih atas persetujuan yang telah disetujui bersama ya. Dipahami ya? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan untuk contoh teks negosiasi nanti akan Pak Guru lampirkan di link di deskripsi. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita yang pertama ini, silakan kalian tuliskan nama Anda di kolom komentar agar saya mengetahui kalian sudah menonton video ini. Dan dengan begitu saya juga sangat bersyukur karena setidak-tidaknya kalian telah memiliki sedikit ilmu pengetahuan tentang teks negosiasi itu sendiri.
dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe.